selamat pagi semua para pendengar. Salam jumpa kembali dengan saya, Bapak Pendeta Johannes L. Andres Memahani. Kita segera akan memulaikan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan memulaikan, mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa. Puji Tuhan, Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepada Tuhan bahwa kami bisa menikmati hari yang baru yang diberkati Tuhan. Bahwa Tuhan meluluhkan kami untuk bisa berada di hari ini untuk mempersiapkan kami menikmati hal-hal yang besar. Kami yakin bahwa hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Maka kami pun ingin hidup ini dituntun oleh Tuhan dan firman-Mu. Soalnya pagi hari ini kami butuh Tuhan dan firman-Mu, di mana Tuhan biar berbicara bagi kami dengan firman-Mu untuk menjadi pegangan pedoman hidup kami menjalani hidup ini, baik sepanjang hari ini bahkan untuk hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan ini, kuduskanlah Tuhan kami semua, hati pikir kami, seluruh aspek hidup ini, biar kami ada dalam perkenanan Tuhan dan kami diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam memberitakan firman Allah. Berkati pelayanan ini Tuhan, sampai di mana para pendengar bisa mendengar, sampai di mana berita firman Tuhan ini dengan pelayanan ini menjangkau, biar di sana Tuhan bekerja dengan kuasa dan sempurna untuk menjamah dan memberkati umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu dan menyerahkan pelayanan ini, pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian, para pendengar dimanapun berada. Tentunya lebih khusus bagi para pengemudi semua yang ada di Citraland, Manado yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam firman Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mempunyai rencana yang besar atas kehidupan kita. Tentunya kita akan bertolak dari firman Allah dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi kepada bangsa umat Israel. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14. Saya ajak kita untuk membaca pada ayat yang ke-17 sampai pada ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku,
pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ayat yang ke-30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah merupakan suatu doa dan harapan dari seorang pemimpin besar, yaitu Musa. Ya, Musa ini dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia berdoa seperti ini? Karena tadinya Tuhan telah mengambil suatu keputusan kepada bangsa ini, bahwa bangsa ini akan dibinasakan, tidak ada yang terkecuali. Kenapa sampai Tuhan marah kepada bangsa ini? Kita ketahui bersama bahwa Tuhan ini memiliki satu konsep yang sempurna bagi bangsa ini. Tuhan mempunyai satu rencana yang besar bagi bangsa ini. Tuhan memiliki master plan yang sudah Tuhan rancangkan dan pikirkan. Semua telah ada dalam konsep ilahi bagi bangsa ini, dari awal sampai akhir. Dan artinya bahwa apa yang telah Tuhan konsepkan ini pun telah Tuhan sampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa Tuhan memiliki satu rencana yang bukan hanya rencana yang besar bagi bangsa ini, untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, tetapi Tuhan memiliki satu rencana yang besar bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak menginginkan bahwa tidak ada satupun bagian dari rencana Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tidak ingin tidak ada satupun yang gagal oleh karena faktor-faktor manusia itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan marah kepada bangsa ini, bermula dari ketika Tuhan mengatakan kepada Musa untuk mengutus 12 utusan mewakili 12 suku bangsa Israel untuk menjadi pengintai, untuk mengintai tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, yang diharapkan oleh Tuhan ketika mereka mengintai, maka mereka harus memberikan suatu laporan yang ditunggu oleh Musa dan seluruh umat Israel, yang kurang lebih tidak kurang dari 3 juta orang umat Israel pada waktu itu, yang menunggu tentang berita selama 40 hari mereka dalam pengintaian. Tetapi apa yang terjadi, bahwa ke-12 suku ini atau ke-12 utusan ini, 10 dari 12 orang ini memberikan pengaruh yang tidak baik. Artinya memberikan laporan-laporan yang negatif untuk memenggarui umat, sehingga umat ini menjadi umat yang tidak mau maju untuk menduduki tempat yang Tuhan telah janjikan bagi bangsa ini. Tetapi justru mereka berbalik untuk melawan Musa, yang Tuhan katakan bahwa mereka bukan melawan engkau tapi melawan aku. Itu sebabnya Tuhan marah dengan hal ini. Nah, saya mau ini katakan bahwa betapa Tuhan ingin agar supaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang Tuhan inginkan, di mana Dia tidak mau, tidak ada satupun yang gagal oleh karena faktor manusia. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Allah, Tuhan kita, Dia telah memiliki satu rencana yang sangat perfect, begitu sempurna dari awal sampai pada akhirnya. Tetapi sadar atau tidak sadar, ada begitu banyak orang yang justru karena faktor-faktor manusia itu sendiri yang menggagalkan apa yang telah dirancangkan Tuhan atas kehidupan ini. Ingat, Tuhan punya rencana yang besar, bahwa kita dipersiapkan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang besar, adalah rencana yang penuh dengan damai dan sejahtera. Tuhan menjanjikan bahwa ada masa depan yang dengan janji-janji Tuhan. Kita akan lihat sebentar seperti apa. Nah, saudara,
Ini yang membuat Musa harus berdoa untuk supaya Tuhan jangan murka, untuk supaya Tuhan tidak marah, untuk supaya Tuhan mengampuni. Ini yang membuat sampai Musa harus mengingatkan kepada Tuhan dalam doanya, agar supaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan harus mewujudkan apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan, atas setiap bangsa ini. Yang nanti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, di sana Paulus menyampaikan kepada bangsa, kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa apa yang terjadi kepada bangsa ini itu menjadi satu peringatan dan juga menjadi satu contoh bagi setiap kita yang ada di hidup di akhir zaman ini. Artinya bahwa kita belajar dari bangsa ini, kita belajar dari bangsa ini tentang apa yang telah Tuhan konsepkan, sehingga apa yang Tuhan mau itu yang harus dilakukan, dengan apa yang Tuhan tidak mau itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, saudara, apa yang berbeda dengan Kaleb dan Yosua yang Tuhan katakan bahwa mereka yang akan tetap tinggal dan menikmati janji dan berkat Tuhan di tanah perjanjian? Berbeda dengan 10 orang, bahwa yang berbeda di antara mereka, sekalipun mereka diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengintai di tempat yang sama, mereka melihat hal yang sama. Kalau mereka hujan, basah, sama-sama basah. Kalau mereka dingin, dingin sama-sama. Jadi tidak ada hal yang dibeda-bedakan dalam pengintaian di tempat yang sama. Mereka ada di daerah yang sama, mereka di dunia yang sama, tapi mereka memiliki satu kesimpulan yang berbeda tentang apa yang Tuhan perintahkan, tentang apa yang Tuhan suruh, tentang janji Tuhan bagi bangsa ini. Mereka punya konsep yang berbeda. Yang satu berkonsep negatif dan memberikan pengaruh, tapi yang satu mempunyai konsep yang positif, yang itu yang Tuhan kehendaki. Mengapa berbeda? Berbeda 10 dengan 2 orang ini. 10 pengintai berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena di dalam Kaleb dan Yosua yang mereka punya, mereka tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Mereka memiliki Tuhan. Mereka berkata bahwa Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang sama, yang tidak akan meninggalkan mereka. Jadi apa yang mereka hadapi, mereka tahu Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Itu yang membuat berbeda. Nah, perbedaan inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Artinya saya ingin menegaskan kepada kita, mengingatkan, ada banyak yang kita bisa temukan dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut dan khawatir. Saya mengatakan bahwa Corona yang Tuhan izinkan dari tahun 2020 ya sampai saat ini, itu merupakan satu penggenapan Tuhan yang Tuhan telah katakan bahwa hari-hari ini akan ada terjadi masa yang sukar. Tidak ada satu bagian belahan dunia yang tidak berdampak dengan kesukaran dan kesulitan oleh karena pandemi ini. Tetapi dalam satu sisi ini, dalam diluaskan Tuhan mau ingatkan bahwa ini telah difirmankan dan ini sementara digenapi. Bagaimana Tuhan menginginkan kita yang berada di era ini untuk bisa mensikapi keadaan ini? Pemerintah mengatakan bahwa ini adalah new normal, ya. Sesuatu yang tidak normal tetapi dinormalkan begitu untuk kita bisa menjalani. Bagaimana kita bisa dapat melihat kondisi ini? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di sini saya mau ingatkan bahwa kita harus memiliki pengharapan di dalamnya. Artinya anak-anak Tuhan dalam mensikapi melihat keadaan ini, maka kita harus percaya bahwa Tuhan yang telah menyertai, Tuhan yang sama tidak akan meninggalkan kita. Artinya kita akan mampu untuk bisa melewati ini. Itu sebabnya jadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pastikan bahwa di dalam hidup ini mungkin kita telah berupaya dengan berbagai hal dalam kehidupan kita, tetapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Artinya bahwa pastikan dalam hidupmu engkau masih memiliki Tuhan. Pastikan dalam hidupmu engkau masih memiliki Kristus yang adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Hal ini saya mengingatkan akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan.
Orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Perjalanan hidup ini adalah satu perjalanan, dan kita tidak boleh menyerah dalam perjalanan ini. Kita harus menjadi orang-orang yang tangguh. Sekali lagi, orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang tidak suka mengeluh. Jangan penuhi hidup ini dengan pengeluhan-pengeluhan, tetapi mari jadikan hidup ini dipenuhi dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab satu hal yang saya mau katakan, keuntungan yang besar kita masih berada diizinkan Tuhan untuk bisa melihat kehidupan dan menikmati. Ini adalah keuntungan yang besar. Mari mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang sementara Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sambil percaya bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Mungkin saudara sekalian mungkin berpikir, apalagi yang kita tidak perbuat? Sepertinya sudah dilakukan, tetapi janji Tuhan belum ada. Roma pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-18. Ketika dijanjikan Tuhan kepada Abraham tentang keturunan, usia 100 tahun bagi Musa, bagi Abraham, dan usia 90 tahun bagi seorang Sarah. Tidak ada yang mungkin. Padahal Tuhan berkata akan berbicara tentang bangsa ini kepada Abraham. Tuhan telah memulai tentang janji Tuhan kepada Abraham tentang bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi tidak ada tanda-tanda tentang bangsa menjadi bangsa yang besar. Usia Abraham 100 tahun, usia dari Sarah 90 tahun. Enggak mungkin ada keturunan. Tetapi di dalam Roma pasal 4 ayat 18 di sana, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada jemaat, kepada para pendengar, mungkin bagimu sepertinya tidak ada dasar untuk berharap, tapi jangan tinggalkan iman dan keyakinanmu. Tetap percaya seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadikan engkau memiliki Tuhan yang percaya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jangan jauh-jauh dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan ada persoalan dan masalah jadi alasan kita untuk tidak membangun mesbah doa setiap hari. Bangun mesbah doa, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab hal ini akan membangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan tetap memiliki rencana yang besar dalam hidup ini. Tuhan punya jalan keluar, Tuhan akan menjamin kita, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, di mana kami bisa berjumpa lewat pelayanan yang Tuhan telah fasilitasi, Tuhan telah siapkan untuk memberkati Tuhan umat-umat Tuhan, para pendengar dimanapun berada, khususnya yang ada di Citraland ini. Hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh kepada hamba-Mu untuk disampaikan. Begitu banyak orang yang membutuhkan, memerlukan Tuhan. Hari ini kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu beserta dengan Roh Kudus-Mu yang akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, segala keadaan yang dihadapi, dalam segala kesulitan, di tengah-tengah pengharapan-pengharapan yang mereka sementara melakukan, mengerjakan tugas-tugas pekerjaan. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi dan kesulitan. Tetapi kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami memiliki firman-Mu ya Tuhan, dan kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau berpegang kepada janji Tuhan. Kami mau mengimani terus kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kuatkan kami terus dengan pekerjaan firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar supaya kami dituntun oleh Tuhan. Firman menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang setiap jalan hidup kami. Rumah tangga kami diberkati, keluarga kami diberkati, suami istri diberkati, anak-anak kami diberkati ya Tuhan. Setiap rencana dan masa depan
akan diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya dan menolong kami dengan tidak terbatas. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi, dan semua yang terjadi pada kami mau supaya menjadi kesaksian yang hidup untuk menceritakan tentang hebatnya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa, mungkin di antara jemaat Tuhan pendengar yang membutuhkan jamahan Tuhan dalam kebutuhan-kebutuhan khusus. Tuhan, kami tahu Engkau bekerja dengan kuasa yang tidak dapat dibatasi dengan jarak, waktu, tempat, dan situasi dan keadaan. Engkau ada di tempat ini, Engkau juga ada di mana umat-Mu berada dengan kebutuhan-kebutuhan khusus. Hamba tidak memahami, tapi kami percaya di setiap mereka yang mendengar ini, sementara ada mesbah doa dengan penuh harapan kepada Tuhan. Lakukan sesuatu, kami mohon kepada Tuhan, sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat banyak, tapi kami yakin bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan dan dipulihkan, yang kehilangan pengharapan diberikan. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan hidup di dalam torang semua memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021. Jangan lupa like dan subscribe Gema Fajar Citraland Manado. Yesus sayang torang semua. God bless.